Oh, gimana? Anak mana? Anjir. Yang menimba emas dan perak juga dan semuanya. Kenapa? Batu itu. Malang, Surabaya, Kaltim kenapa? Gabungan organisasi karena tembus. Itu pesan buat keluarga. Pesan apa tuh? Karena saya kebanyakan mengajar playgroup anak-anak seperti umur 4,5 dan 5 tahun. Saya juara 1 bahasa Inggris dan ceramah agama Islam tingkat ASEAN. Nama saya Lenan, di sini saya bekerja di sini hampir 7 tahun. Jadi saya ini sebagai kalau pengasih, kalau perawat sih saya nggak punya jasa ya. Jadi di sini tuh sebutannya itu pendamping gitu. Kalau perawat sih memang saya nggak punya jasa gitu. Jadi saya ini pendampingnya mereka gitu. Yang bekerja di sini lah gitu. Selama saya di sini udah hampir 7-8 tahun di sini. Jantan juga ada kali doa saya terkabulkan Tuhan nanti terbalik. Makan banyak Pak. Mas. Jadi setiap kalau sore ini kan memang kan nggak ada kegiatannya cuma memperhatiin dia mandi gitu. Terus kita lihat kukunya yang masih panjang, terus mandinya juga harus pakai sabun, pakai anduk yang layaknya kita gitu, harus kita perhatiin. Karena dia kalau nggak kita perhatiin semuanya dia nanti mandinya. Kalau nggak kita absen satu-satu, gitu yang namanya orang sakit seperti ini kan ya harus memang kita didik, benar-benar harus kita perhatiin terus gitu. Tidak mau harus semuanya dia. Oh, gimana? Anak mana? Anjir. Kalau di sini sih yang saya urus pribadi nih, yang saya urus ini di sini hampir ada 59 orang. Bagus anduk ya, bagus anduk. Terhadap anak cewek atau anak cowok, iya seperti itu. Ibrahim itu di kota ini, di kota yang namanya. Jadi di sini tuh sudah ada yang bisa mengurus dirinya sendiri tuh ya minimal paling 35 orang, sisanya itu harus diperhatiin. Banyak yang diam, dari tadi saya udah kelar tuh mandiin tuh. Paling tinggal yang beberapa aja nih. Itu dihancurkan kaumnya seperti DKI banjir, kayak gitu Pak. Jadi banjir bandang, yang terjadi fenomenal sekarang ini seperti ya sungai meluap, Ciliwung. Itu karena apa? Karena kesalahan manusia sendiri Pak. Kaumnya menebang hutan dan juga masalah keserakahan. Harusnya solusinya gimana? Solusinya nanam pohon. Sudah itu melestarikan lingkungan dan itu percaya kepada Tuhan. Itu dan hubungan baik sama manusia. Itu Pak. Ya. Itu aja lah. Nah, dengan lingkungan juga gitu baik Pak. Jadi dibawalah Nabi Nuh ini sebuah perahu Pak. Sedangkan perahu bangsaku itu adalah sebuah politik Pak. Yang mendaratnya kapal Nabi Nuh itu Pak. Itu entah di mana itu Pak. Sepertinya seperti tapung emas, jatuh lah dia dari gitu kan. Jadi teh sorganya di naon? Di telapak kakinya saha? Dua-duana. Zaman keluar itu Anak ada orang titipan, oi. duduk nyawa. Bapak durhaka itu ajar. Yang menyembah bintang dan para berhala. Tapi anak saya kudu Ini sekarang Ibrahim. Jadi iblis sih jadi iblis. Ibrahim itu siapa bapaknya? Siapa? Ibrahim bapaknya siapa? Al-Hajar yang menyembah patung dan membuat berhala. Yang menyembah emas dan perak juga dan semuanya. Kau cerita tentang Nabi
cerita tentang Ibrahim, bapaknya yang durhaka. Durhakanya kenapa, Pak? Karena menyembah berhala patung, mungkin anaknya ditinggalkan, mau dipotong. Itu dia masalahnya. Itu bapaknya Nabi. Belajar itu. Oh itu untuk minum gitu. Kita kan tadi kita pecah nih. Udah setiap hari pecah, pasti pecah gitu. Kalau kita tinggal pasti harus kita ganti ini untuk minum gitu, air putih gitu. Untuk ya mungkin ini air doa dari Pak Ustadz gitu. Tuhan mau makan sembahlah aku, kata dia. Ya, semua anak betina jadi selirnya. Iya. Apa Firaun disembah, Pak? Hah? Firaun disembah karena dia menganggap dirinya sebagai Tuhan, Pak. Firaun ini sebuah piramid di Mesir. Bahkan cerita Firaun ini seperti apa? Seperti pemimpin. Pemimpin ini bisa jadi presiden, kepala desa yang diktator. Itu, Pak. Ya. Kata Firaun itu, kamu harus turuti perintah aku. Kenapa? Homo suka dengan perempuan, banci, Pak. Siapa itu? Bukan kaumnya, Pak. Kaumnya? Iya. Bukan nabinya? Bukan nabinya. Nabi Lut tidak. Bahkan istrinya yang bahkan mengikut lesbi itu. Nama saya Haji Titi Mulyati. Alamat Jalan Raya Tajur nomor 203 Ciawi Bogor, Desa Muara Sari Bogor. Saya kesini bertemu dengan Haji Marsan. Saya dari Rumah Sakit Marjuki Mahdi dikabarkan Ibu Haji Titi Mulyati udah sembuh. Karena anak saya itu takut trauma, mamahnya ngamuk-ngamuk di rumah di Ciawi. Jadi karena papa saya mantan lurah Ciawi Bogor, takut ke saya waktu saya, Bu Titi sekarang sembuh lagi, katanya. Iya, alhamdulillah nak, saya sembuh. Terus saya dikasih tahu ada yayasan yang bernama Al Fajar Berseri di bawah naungan Haji Marsan dan Ibu Sri. Sembuh, tolong dijemput aku. Terus? Aku kata Mas Erwin, aku Neng udah sembuh. Usahain sekarang aku dijemput ya. Merah jambu ya. Kok merah jambu? Apanya merah jambu? Saya mukul-mukul laptop, mukul-mukul mesin tik, mukul-mukul HP anak saya. Terus anak saya bilang ke kakaknya itu Wawasri, nelpon ke Cirebon karena Wawasri beralamat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Perum BTN Cirebon. Wah kesini, mama katanya kumat lagi. Akhirnya saya dikasih nasihat, cari aja deh yayasan yang beragama Islam. Ternyata saya cocok di sini. Di sini tidak saya disuntik tapi dikasih obat dan makan tidur enak dan ngaji. Sabtu dan Minggu ngaji. Kok aku belum mandi nih? Ya, belum mandi. Kenapa belum mandi? Mandi aku malas. Kenapa males? Aku malas. Jadi perempuan jangan malas mandi dong. Kenapa males? Dari pagi. Kemarin bisa lisin di sini pagi. Mela. Mela siapa? Mbak Mela tuh kenapa di sini bisa di sini tuh kenapa? Stres. Mbak Ini kamera. Jangan lihat saya. Oh, kamera. Mbak Mela, kita ngobrol dulu sini sebentar loh. Mbak Mela. Halo Eyang. Eyang belum pulang Eyang. Nek, Pak. Panggil lo. Pak. Ana panggil, Ana. Nggak dengar.
udah ngomong sama Pak Haji Marasan melalui MCTV Tanuwijaya itu, Tanuwijaya. Di sini banyak kuda, terus itu apa perawat saya nggak kenal. Saya diikat pertama sama Bu Ida dan Pak Aris, itu yang ngomongnya situ. Nggak tahu, nggak kenal, sama Bu Sijo juga nggak kenal. Pas udah saya baru saya kenal bahwa itu tuh ibu perawat. Saya di sini tuh sebagai ODGJ, bukan lagi ibu guru, tapi diajar untuk istilahnya mencintai diri sendiri, bahwa ibu tuh udah sembuh, udah bisa sholat, udah bisa apa. Tadinya saya lupa hafalan-hafalan yang begitu, taunya nyanyian anak-anak melulu. Saya ada keluarganya, punya teteh itu anak saya yang makan kamu makan Cina godok, Cina belong, Cina ayam, sangat baik, Cina polisi dan kaki di kantor polisi. Saha. Kamu kan bilang saya nggak boleh hidup kan, sama polisi, nggak boleh hidup kan? Polisi tahu, kamu ada kasar pemakaman punya saya sendiri, bulan saya nggak pulang ke gue kok kamu ngejar-ngejar nama saya. Kamu teh kenapa? Ya kamu juga kenapa ngomong aja dalam hatinya kedengeran tahu? Walah. Kamu langit putih. Kamu tuh di dalam luar langit aja yang hitam. Kamu hitam kulitnya bukan orang barat. Kamu ngelebihin Allah. Ibu ngajarnya baik, ibu bagus. Kenapa ibu di rumah ngadat-ngadat melulu? Kenapa ibu ngamuk? Saya hobinya ini naik gunung, ke Gunung Salak tiap hari. Tapi ke gunung saya lihat kebun abah saya, tapi saya tahu tuh ada di Gunung Salak tuh, pada kaget. Apalagi waktu ada apa? Sukhoi. Nah itu dicariin, saya kata Haji mah sampai bilang gini ke saya, mudah-mudahan si Titi mati di sana, tapi alhamdulillah hidup saya. Ada yang ngasih tuh Pak Amir anaknya ada di sana katanya. Langsung bapak ke sana langsung, alhamdulillah anakku masih hidup. Disitulah saya. Belum juga ada panggilan, saya kan sama. Itu lagi ngapain main TikTok? Ngapain main TikTok? Hah? Siapa? Pertama ketemu teman-teman satu begini, satu ODGJ, terus saya jadi kenal. Saya tahu, oh ini mah ODGJ-nya karena KDRT, kalau saya karena kebanyakan ngajar anak-anak, kalau ini KDRT-nya karena percintaan, cerai gitu apa-apa. Oh saya mah begini, kata Danti enakan di sini karena mah enak. Ya enak aja, di sana mah nggak boleh saya. Di KI sana mah nggak boleh. Harus ketemu sama keluarga aja pulang. Nggak boleh ketemu sama selain keluarga, nggak boleh. Istilahnya lain muslim. Agustus 1917. Kadang bosan, kadang ingin pulang, kadang ingin nangis. Ya ingat anak. Iya. Lucunya saya udah nenek-nenek tapi hobinya nyanyi anak-anak gitu. Lucunya. Ingat nyanyian anak-anak terus saya kenal lagi doa sholat, doa apa aja kenal. Tadinya saya jarang sholat, terus terang aja jarang sholat. Anaknya saya bilang gini, udah mama di sini dulu aja ya. Iya rumahnya kan gusuran belum jadi, nanti mau pulang kalau rumahnya udah jadi. Ada, tinggal pulang. Gini, Bu Titi sedang berantem, bisain dong. Kalau saya bisa dipisahin, kalau saya enggak ya enggak. Malah mau pulang setengah 6 pasti. Kalau saya mampu saya pisahin, kalau enggak ya udah. Yang penting jangan mati aja gitu. Banyak yang rewel, lebih ke anak. Ibu
nyuci di sini, ibu mandi di sini. Kok anak saya mah terserah saya aja, saya ibunya gimana, saya ibu mau kemana juga. Kok ini mah rewel. Jadi rewelan ODGJ sini daripada anak saya. Kalau anak saya diem, ibunya mau naik gunung, mau ke rumah teman, mau rapat, mau apa, saya ikut happy diem aja anak saya, penting ibu ada kepalanya pulang aja gitu. Kalau di sini mah enggak, harus ada tata tertib tertentu. Mbak, ngapain? Oh, belum pulang. Emang udah berapa lama, Mbak? Udah mau 10 bulan. 10 bulan. Kenapa bisa di sini? Tahu karena kemarin yang masukin adik jadi harus ada juga yang masuk. Oh. 10 bulan. Tadinya awalnya sadar nggak kalau mau dimasukin ke sini? Saya pura-pura aja, pura-pura saya udah sembuh padahal belum, bodo amat, penting pemalah dan selfie yang menilai gitu aja udah. Bebersih, cuci piring, kadang-kadang buang BAB kalau mau, kalau enggak nyuruh orang lain. Suka ada yang meninggal saya takut. Kalau ada ngeliat keranda saya udah ngedek-dek takut. Apalagi umur saya udah begini 58 takut. Udah ada keranda apa ambulan saya takut. Mudah-mudahan bisa mandiri, jaga nama baik keluarga, dan bisa bermasyarakat kembali seperti semula, sehat walafiat gitu. Ya saya harus bukannya sombong ya, bukan saya mentang-mentang haji, sholat 5 waktu, menyayangi anak, nurut sama anak. Soalnya saya kalau nggak nurut sama anak, sama siapa lagi, orang tua saya udah nggak punya, mertua udah jauh di Yordan, udah. Ciawi Gang Rulita, nomor 203 Ciawi Bogor, Desa Muarasari, Harjasari. Deket SD aja, SD sama TK Radatul Atfal Ciawi Bogor. Nanyain Haji Titi Pak Amir Abidin. Mantan guru TK udah aja pada tahu. Ibu Titi, kalau Ibu itu Titi. pertama nasihat jangan suka ngerokok, kedua harus jangan malas, harus bangun pagi, ketiga harus ngomong itu sebagai contoh teladan, karena ibu udah tua. Ya saya kalau bisa laksanakan, kalau enggak saya diem aja nggak bisa ngomong, paling nangis. Tuh udah nangis lagi berarti kata Pak Marsan, lah jadi lagi nggak jadi pulang, gitu udah. Buat teman-teman yang merasa ODGJ, pertama rawatlah sendiri, mandiri, udah kedua hormati kedua orang tua bila ada, ketiga kalau sama suami masih cinta kembali lagi, jangan cerai, jauhkanlah perceraian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.